buku ini misalnya dikasih judul aja buku syukur gitu loh. Lalu ada buku satu lagi buku goals, lalu ada buku satu lagi buku modifikasi data. Jadi tadi tuh ada salah satu subscriber yang WA, eh beliau tanya kan, keponakannya itu kan nggak bisa move on dari pacarnya setelah putus gitu ya. Setelah putus nggak bisa move on gitu. Nah, kalau case-nya seperti itu, menggunakan pendekatan keilmuan yang selama ini dipelajari, pengalaman Teh Febi, penanganannya bagaimana Teh gitu? Gimana Teh? Oke. Gini Mas Hendra, Eh, ketika ada kendala di dalam relationship ya, baik itu putus cinta ataupun pada saat ada satu keluarga dan mungkin ada cerita perselingkuhan misalnya, ada satu kondisi di mana kita nggak bisa move on sama situasi itu. Nah, intinya adalah kita harus memahami bahwa kehidupan ini itu adalah cerita tentang dualitas. Gitu. Kehidupan ini tuh ada cerita tentang dualitas, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada punya uang, ada uang suatu saat keluar, entah itu diambil orang atau apapun. Jadi ketika kita sudah belajar memahami bahwa satu paket kehidupan itu memang akan selalu ada antrian kebahagiaan dan berikutnya ada cerita kebalikan daripada itu. Jadi ada sebuah hukum semesta yang namanya hukum keseimbangan. Jadi kebahagiaan itu muncul, di timing berikutnya pasti akan ada balancing tentang situasi seperti ini. Nah, untuk menghandle ini, kalau dari pengalaman yang sudah berjalan dalam Abundant Revolution, itu semua pasti akan dikembalikan dulu sama cerita Abundant Revolution tentang materi bab 1, Mas Hendra. Materi bab 1 kita adalah siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu di Abundant Revolution itu adalah kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Jadi, untuk treatment kondisi masalah yang seperti ini, biasanya solusi terbaik adalah terima semua realita, sambut dan terima, rasakan penuh, terima cerita itu apa adanya, lalu izinkan untuk dialirkan, izinkan untuk dilepaskan. Jadi mundur dulu satu langkah, melihat bahwa oh ada peristiwa ini, izinkan untuk mundur dulu satu langkah. Nah, ketika kita mengizinkan dan terbuka untuk bisa melepas yang kemelekatan terhadap sakit hati, kebingungan, keresahan, nggak bisa maafin orang, dan lain-lain, dan kita memahami bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik itu, biasanya ketika rasa itu dirasakan penuh, dia akan menipis sendiri, Mas Hendra. Jadi ketika kita sadar bahwa ini ada emosi, ini ada diri kita yang asli, kita kasih jarak gitu sama emosi itu biasanya rasa kesel, sebel, marahnya itu menipis dengan sendirinya. Dan pada akhirnya dia akan terurai, emosi itu, kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas. Nah biasanya pakai treatment seperti itu, hal pertama yang terjadi adalah orang yang bersangkutan itu akan ngerasa plong. Aduh Teh Febi plong Teh gitu. Karena dari sekian banyak alumni itu 20% Mas Hendra itu cerita tentang relationship yang seperti barusan kurang lebih. Iya. Oke. 20%. 20% ya Teh ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah beres ya Teh ya. Seperti itu. Beres Mas, satu-satu beres. Satu-satu beres. Iya. Baik Teh. Karena ya itu tadi Mas Hendra, substansi intinya kan cuma cerita tentang aku dan cermin.
apa yang terjadi di dalam realita hidupku seperti pantulan di dalam cermin. Pantulan di dalam cermin ini, itu gambarnya dari mana Mas asalnya? Dari orang yang di depan cermin kan Mas? Ya, benar. Dari orang yang Bener di nggak? depan cermin. Bener nggak? Hana, Mm-mm. pantulan di cermin ini kan asalnya dari orang yang di dalam cermin. Realita kehidupanmu, kamu disakiti sama seseorang, ditinggalin, diselingkuhin, apa yang kamu rasain? Sakit hati, sedih, kecewa. Itulah pesannya di semesta. Masih ada bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar kamu, yang belum kamu terima, belum kamu ikhlaskan, belum kamu lepaskan. Dia masih menyala terus di dalam sebagai bagasi emosi yang terus menyala. Hmm, yang masih menyala inilah Mas Hendra yang menarik realita dia diselingkuhin. Oke, 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 Seperti oke, itu. oke. Jadi kalau kita udah paham substansi aku dan cermin itu enak Mas. Jadi nggak nyalahin orang lain lagi. Iya, oke. Ya, Teh. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang nggak enak yang dijalanin setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kadang ketika masih kecil, remaja, kita udah dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang tidak seperti anak-anak lain pada umumnya gitu ya. Masa lalu, masa kecil yang struggle, termasuk Teh Feby sendiri dulu kan hidupnya struggle banget gitu ya. Kayaknya banyak orang yang mulai melakukan sebuah kontemplasi bahwa kehidupanku yang struggle dulu itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang diberikan oleh semesta bahwa kelak kamu, Feby, kamu itu akan aku gunakan sebagai light worker misalnya ya, sebagai orang yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang gitu, tidak hanya untuk dirimu dan keluargamu gitu. Ini tentang tanda yang diberikan oleh semesta kepada masing-masing orang akan menjadikan orang yang besar, quote and quote, tuh menurut TVB gimana tuh? Betul banget Mas. Betul banget. Itu betul banget apa yang tadi Mas Hendra sampaikan dan katakan itu betul banget. Jadi gini loh Mas. Termasuk juga apapun yang terjadi sama teman-teman semua gitu. Teman-teman semua tuh Mas Hendra rata-rata kan ini alumni kita udah lebih dari 2.000 orang ya Mas. Jadi Iya, dari story rekapan mereka itu aku bisa ngelihat polanya Mas. Di titik mereka ikut kelas itu rata-rata mereka dalam posisi lagi jatuh, lagi trauma, lagi titik terendah, lagi dalam cerita seperti itulah kurang lebih. Jadi sama seperti yang tadi Mas Hendra cerita tentang pengalaman hidup aku, itu tanpa sadar aku tuh dididik dan dikuliahin sama Allah lewat sekolah kehidupan ini. Gitu loh. Jadi sekolah kehidupan ini tuh mengantarkan jiwa-jiwa ini menjadi kuat. Kenapa aku merasakan pernah nggak punya uang, pernah 5.000 uang di dompet atau mungkin kosong? Karena aku memang diizinkan untuk mengalami biar aku merasakan rasanya seperti itu untuk menolong orang. Biar empati itu terasah gitu. Jadi semua realita di dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya. Nah, kisah hidup aku tuh Mas, dulu aku naik angkot Mas. Aku naik angkutan kota, aku naik bis, aku nggak ada motor, nggak ada mobil. Itu semua nggak ada. Nah, kenapa itu dialami? Untuk bisa merasakan perasaan kebanyakan orang sehingga hatiku terbuka untuk sangat bahagia menolong begitu banyak orang, ibaratnya seperti itu. Jadi itu memang satu satu gambaran lah bisa dikatakan kalau seandainya kita bisa bertemu pada satu titik di mana kesadaran ini menjadikan momentum di mana semuanya juga kosong sih Mas Hendra. Intinya memang kita kembalikan lagi segala kebaikan dan keindahan itu hanya kepada yang tanpa batas itu gitu. Nggak ada suaranya Mas Hendra. Mas Hendra nggak ada suaranya Mas. Oke, ya udah. Nggak,
Nggak ada suara. Ya, oke. Sebelum kita elaborasi apa tuh namanya pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat semua yang diundang sore hari ini oleh Mbak Amanda gitu ya. Aku pengen tanya-tanya lagi satu dua pertanyaan gitu ya ke Teh Feby. Nanti minta tolong Mbak Manda juga untuk mengeksplor teman-teman semuanya gitu. Karena ini memang kondisinya agak kurang enak badan gitu ya. Tapi Mbak Manda juga sama sih tadi bilang begitu. Nah, Teh, apa tuh namanya? Di TVB itu kan ada yang namanya 3 buku. Itu apa sih Teh? Yang goals terus itu mungkin teman-teman perlu dijelasin dulu Teh karena banyak yang penasaran gitu. Itu buku bisa bikin sendiri atau harus dari di jambi-jambi TVB dulu baru kemudian ditulisin gitu atau gimana gitu Teh? Enggak ada jampe-jampe Mas Hendra, enggak ada sama sekali karena sebetulnya diri teman-teman itu udah sempurna. Bahkan cerita kopi data pun nggak perlu Mas Hendra. Sebenarnya ya, kopi data tuh sebenarnya nggak perlu juga kan teman-teman. Tapi gimana caranya kopi data sebenarnya nggak perlu. Nah, balik lagi ke buku. Jadi buku itu adalah 3 buku yang disiapkan dan bisa dibeli di toko buku terdekat di rumah teman-teman semua. Nggak harus disediain dari kita, enggak. Karena buku itu bisa dibeli sama siapapun gitu di toko-toko buku. Tinggal kayak buku ini misalnya dikasih judul aja buku syukur gitu loh. Lalu ada buku satu lagi buku goals, lalu ada buku satu lagi buku modifikasi data. Ini fungsinya apa aja sih Teh buku syukur? Gini loh. Ini kan cerita antara realita kehidupan kita dan diri kita sebagai data yang merefleksi dalam realita. Kita tuh harus mengisi data itu dengan penuh syukur, dengan banyak-banyak bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka akan ditambahkan. Jadi disarankan dalam habit kita itu, sebelum tidur, minimal ada 3 hal yang kita syukuri. Tapi baiknya ditulis, Mas. Kenapa ditulis? Karena pada saat menulis, itu langsung masuk ke bawah sadar Mas biasanya dibandingkan kalau kita hanya mengucapkan. Jadi pada saat kita tulis, ya Allah terima kasih saya bahagia dan bersyukur karena hari ini udah bisa donasi misalnya ke anak yatim. Senang banget. Pada saat nulis tuh ada aktivitas motorik gitu di sini. Nah, pada saat nulis gini, semua yang tertulis itu tanpa sadar tuh masuk ke bawah sadar biasanya. Jadi, yang buku syukur itu tulis, baca, bayangkan, rasakan rasa bahagianya. 3 hal aja. Misalnya udah donasi atau anak sehat, atau hari ini ngajak ibunya makan di luar. Misalnya apapun yang kamu syukuri tentang kehidupan ini. Karena kuncinya ketika kamu bersyukur, maka pintu abundance itu terbuka gitu. Ketika kamu bersyukur maka pasti ditambahkan. Itu patokan utamanya. Dan kita harus membiasakan untuk selalu bersyukur. Karena kan kebanyakan dari mikirin tagihan besok, Mas Hendra. Mikirin masalah, kebanyakan kan mikirin sesuatu yang nggak kita suka. Nah, ini habitnya diganti dengan 1 buku syukur itu. Itu buku yang pertama. Lalu buku yang kedua itu adalah buku goals. Buat apa? Kita kan ada quantum jam dan melepaskan apa yang kita inginkan. Misal, ini contoh ya. 15 Februari 2025 aku tuh nulis, Mas Hendra. Terima kasih ya Allah, BMW 330 M Sport 2024 sudah aku terima. Makasih ya Allah, terima kasih. Aku catat tanggalnya 15 Februari 2025. Aku catat. Lalu aku quantum jamin. Ya, lalu 5 menit sebelum tidur, udah keterima dan aku lihat jendela, aduh udah keparkir di situ, padahal masih di dealer. Saat itu masih di dealer gitu. Lalu dari situ biasanya kalau semesta mendukung itu lucu Mas, itu kan mobil
biru ya warnanya ya, wah biru metalik. Itu tiba-tiba kok ya sering ngelihat mobil BMW biru itu tiba-tiba lewat. Itu tanda-tanda di mana semesta ngasih tahu, halo, apakah ini yang kamu mau gitu. Itu udah tanda-tanda dan iya bener aku mau yang itu gitu. Setelah itu udah lepasin, nggak usah dipikirin, lupain aja. Kenapa Mas harus dilepas dan dilupain? Sebetulnya semua itu udah ada di sini saat ini sekarang. Tinggal apa? Menunggu frekuensi tubuhmu, frekuensi energimu bergetar satu resonansi sama seperti mobil BMW itu. Kalau kamu punya mobil BMW itu rasanya gimana? Happy, senang, bahagia. Ya udah, happy, senang, bahagianya itu dihadirkan di saat ini. Ketika rasa dan frekuensinya sama, ini BMW lama-lama ketarik Mas dari dealer jalan gitu. Jalan nyampe ke garasi rumah aku. Jadi ketika udah quantum jam, yang kita butuhkan selanjutnya kan ada masa tunggu ya Mas Hendra. Ada masa tunggu kan, dari mulai quantum jam sampai realita, bener nggak? Di masa tunggu ini frekuensinya samain. Nah, melatih nyamain frekuensi itu kan judulnya bersyukur berterima kasih. Pakai buku syukur yang tadi, kecil-kecil bilang terima kasih, makasih. Itu untuk men-standby-kan frekuensi di kelimpahan, rasa terima kasih dan kelimpahan. Jadi pada saat waktu Maret akhir itu terjadi kan aku kelihatan tuh, oh 15 Februari aku quantum jam goal. Lalu terjadi di Maret, oh 45 hari, sebulan setengah, kan jadi pola. Kalau satu kali itu terjadi kan kita percaya diri untuk bikin quantum jam berikutnya dan kita lepas. Itu fungsinya buku goals. Itu fungsinya buku goals. Gitu loh Mas. Satu lagi buku data. Ini penting banget yang namanya buku data. Kebanyakan orang itu ada kendala di masalah data ini. Contoh. Misalnya Mbak Hana misalnya punya mindset data gini. Aku mahasiswa, aku tuh hanya dapat uang cuma dari beasiswa itu aja. Ketika dia berasumsi bahwa Hana hanya dapat uang dari beasiswa yang biasa masuk, ya jadinya asumsi itu yang terjadi. Gitu loh Mas. Nah, buku data ini rubah dong datanya. Kalau dulu uang masuk hanya dari uang beasiswa sekolah. Tapi sekarang realitanya uang masuk dari banyak jalan tak terduga gitu. Atau kalau ibu-ibu, kalau dulu uang masuk hanya dari suami misal, tapi sekarang uang masuk dari banyak jalan bisnis yang aku lakukan. Itu namanya buku data. Kita rubah data yang nggak enak jadi data yang enak. Itu yang merealita. Begitupun bisa juga data kalau dulu suami aku pelit misal. Atau kalau dulu pacar aku tidak romantis misal. Kalau dulu yang nggak enak apa? Tapi sekarang apa yang maunya gitu. Nah, buku data itu penting sekali. Kalau dulu aku jomblo, tapi sekarang 2025 aku sudah menikah, bahagia dan berkelimpahan misal. Nah, 3 buku ini tuh saling melengkapi untuk membuat data di dalam bagasi emosi kita, di laptopnya kita tuh bisa memantulkan realita. Tapi semua apapun yang kita mau, izinkan untuk dilepas. Karena area hasil tidak ada di dalam area kita. Area hasil terbaik itu ada di kecerdasan semesta yang maha mengatur waktunya, prosesnya, jalannya. Semakin dilepas, semakin terjadi sih sebenarnya kalau dari pengalaman. Semakin dilupain, semakin ringan gitu. Kejadiannya jadi lebih effortless. Itu Mas Hendra. Jadi sama sekali nggak perlu sebenarnya beli buku dari aku atau dari siapapun, bikin sendiri juga bisa sebenarnya gitu. Cuma memang kalau kelas private kita kan beda ya Mas Hendra ya. Di sisi lainnya kan ada harga angka yang berbeda. Itu memang aku merasa spesial sekali untuk
memberikan secara langsung dari aku buku itu, namanya aku kasih judul, aku contohin, ya itu emang beda sih Mas, kalau private Iya, iya. private offline gitu ya, yang offline yang ketemu aku langsung. Jadi aku memang kayak pengen ngasih cenderamata dari aku sendiri untuk ngasihin ini 3 buku dari aku isi ya, itu khusus buat yang offline, gitu Mas Hendra. Oke, oke, oke. Baik, Teh. Nah, mungkin ya bagi teman-teman secara umum gitu ya, kuantum jam nominal besar itu kan ya wajar lah Teh Feby gitu loh. Pinter, pengalamannya banyak gitu ya. Terus gimana kalau kemudian guru GTT misalnya gitu ya, guru tidak tetap gitu ya, yang gajinya hanya kadang 1 juta nggak ada gitu ya. Terus aku yang ibu rumah tangga gitu ya. Terus belum lagi Teh, ketika kemudian kita visualisasi, kita afirmasi, kita pakai rasa, bagaimanapun kan realitas berubah itu ketika kemudian tindakan itu bisa berubah Teh. Kebiasaan-kebiasaannya pun juga ikut berubah gitu. Nah, untuk kemudian apa ya namanya? Untuk kemudian membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan baru itu kan bukan hal yang gampang gitu loh. Kadang kita itu udah yakin ya, aku bisa lompat pagar 3 meter gitu. Yakin banget gitu ya. Tapi kan juga kadang nggak mau melakukannya sebelum kemudian menunggu ada value-value yang dirasa urgent, misalnya kayak dikejar anjing, maka harus bener-bener lompat gitu kan. Nah, aku pengen Teh Feby memberikan eksplorasi yang lebih mendalam tentang hal ini sebelum nanti geser ke pengalaman teman-teman Teh. Satu kisah yang kita yang kemarin sempat kita wawancara Mas Hendra, dia tidak hanya tidak punya penghasilan sama sekali, kalau guru guru sih masih punya penghasilan Mas. Ini Oke. asli ibu rumah tangga, tinggalnya di daerah, pasangannya tidak bekerja, dia tidak ada rumah, kondisinya juga tinggal di mertua dan situasinya juga ada utang. Jadi kayaknya itu udah rada lengkap itu mewakili pertanyaan yang barusan gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya itu bisa berubah, realita hidupnya itu bisa berubah gitu. Jadi ternyata Mas Hendra mau berangkat dari manapun, mau minus pun gitu ya, mau dia guru atau penghasilannya berapapun, ini kan yang aku contohin benar-benar tidak berpenghasilan. Suaminya pun jobless, jadi nggak bekerja. Dia nggak ada rumah, tinggal di mertua gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya dengan abandon revolution ini, hidupnya tuh udah jadi berubah dan testimoninya ada tuh di ngaji Rasul sebelumnya. Ingat nggak sama Mbak yang waktu kemarin testimoni, Mbak Iya, Uli, iya. Mas Hendra? Uli. Ya, Yang ibu rumah tangga itu tuh kan? yes, itu benar-benar tidak ada uang yang masuk sama sekali, bahkan dia stres dalam kondisi istilahnya tinggal di rumah mertua, suami tidak berpenghasilan, ada PR hutang juga, terus situasinya dia merasa bahwa kehidupan ini kok begini ya, terus dia juga tidak harmonis sama mertuanya itu. Nah, di titik mana kita harus memulai itu? Abandon Revolution menerangkan bahwa kalau kita ngambil dari literatur Sedona Method ya, Lester Levinson penemu Sedona Method itu bilang, Mas, bahwa aksi terbesar di dalam hidup kamu kalau kamu mau berubah, izinkan untuk melakukan rilis. Ya. Ya, jadi substansi intinya itu adalah bagaimana pada akhirnya kita benar-benar aware sekali sama ada data apa aja yang ada di dalam. Karena data yang di dalam inilah yang merealita jadi kenyataan. Substansinya itu Mas Hendra. Jadi yang paling penting itu adalah betul-betul kita paham ada bagasi emosi apa aja. Karena kalau kita memahami itu, realita itu kan tergantung dari gambaran di dalam. Ketika realitanya nggak enak, berarti di dalamnya masih ada bagasi emosi. Dan untuk membuat itu selaras atau membuat realita yang di luar itu nyaman, itu nggak ada cara lain Mas, selain menerima dan melepas atau rilis itu. Jadi the highest action is releasing, atau
aksi tertinggi dalam kehidupan kita itu ya harus terima dan melepas gitu. Karena sejatinya kita kan sebenarnya sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika yang tanpa batas dan berkelimpahan ini hidupnya masih nggak enak, artinya bagasi emosinya tuh, endapan emosinya tuh penuh. Banyak hal-hal yang nggak nyaman. Jadi otomatis start pertama itu ya memang harus menerima dan melepas dulu gitu. Di titik itu nanti semua sisi pemberdayaan hidup kita tuh akan nyaman dengan sendirinya, karena dalemannya udah rapi, otomatis luarannya pun akan memantulkan hal yang sama seperti di dalam. Kurang lebih begitu Mas Hendra. Oke, menarik Teh. Oke, sebelum nanti diambil alih, diakuisisi oleh Mbak Manda untuk mengeksplor pengalamannya teman-teman, aku pengen ngingetin lagi Teh, tanggal 24 Mei ya Teh. 24 Mei kita ada reuni Akbar Abandon Revolution di Jakarta teman-teman. Jadi silahkan semua alumni yang pengen jumpa Teh Feby secara langsung, pengen membangun circle yang lebih baik gitu ya, keluarga baru. Kita nanti bisa ada waktu untuk sharing bisnis juga ya. Di sana nanti kita ada quantum jam bersama-sama, sending love bersama-sama, ada rilis bersama-sama yang lebih mendalam gitu ya. Terus kemudian nanti juga banyak hadiah teman-teman. Banyak hadiah yang akan panitia berikan, ada uang tunai, ada semacam-macam pokoknya. Hadiahnya dibawa langsung dari Singapura juga ya. Jadi ada sepatu, ada tas, ada kaos, macam-macam nanti. Ada parfum segala macam lah ya. Terus kemudian kita siapkan hiburan juga. Jadi benar-benar kita akan manfaatkan acara di Jakarta reuni itu untuk membangun kebersamaan gitu ya. Sharing bisnis, sharing knowledge, sharing experience gitu. Terus itu startnya jam 3 sore ya teman-teman. Jadi jam 15.00 WIB sampai jam 8 malam begitu. Paginya nanti ada kelas offline ya Teh. Itu batch 13 gitu. Jadi paginya ada kelas offline batch 13. Kemudian nanti teman-teman silahkan yang mau join. Sudah ada 50 sahabat alumni yang join gitu ya. Jadi rencana untuk ketemu bareng Teh Feby itu terwujud tanggal 24 Mei nanti. Dan Teh Feby juga memberikan kelonggaran bagi sahabat-sahabat yang mau resit, yang mau ikut kelas offline khusus alumni, diskon 50%. Ya, gitu ya Teh ya. Betul banget, alumni itu pasti seneng banget deh diulang materinya, terutama rilis. Oke, jadi jangan sampai lewatkan momen spesial ini ya, sahabat semuanya. Baik, itu terakhir dari saya. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Manda.